Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu kembali mengajak setiap umat Tuhan melalui program ini untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan sama-sama kita kuat menghadapi setiap badai kehidupan karena kita percaya masih ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, masih ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi kami ketika kami merenungkan firman-Mu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Jamah setiap kami umat-Mu dimanapun kami mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah perisai buat setiap kami, memagari, membentengi kami dari setiap panah-panah api yang dilemparkan si jahat terhadap kami, sehingga iman kami tetap terus bertumbuh dan kami berbuah mempermuliakan nama Tuhan. Berbicara bagi kami ya Roh Kudus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita ada di hari ini, berarti tinggal 4 hari ke depan kurang lebih ya. 28, 29, 30, 31 kita akan selesaikan tahun 2023. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan tidak pernah terlepas daripada perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. Dan itu terbukti sehingga kita boleh sampai di hari ini. Ebenezer. Saudara, dalam Keluaran pasal 34, Keluaran pasal 34 ayat 10 dan ayat 11 dari Keluaran pasal 34. Firman Tuhan katakan begini kepada bangsa Israel. Sungguh, Aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan. Perhatikan apa yang dilakukan Tuhan. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum masuk di ayat 11, kita lihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan buat. Perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh dahsyat yang Tuhan kerjakan di bangsa Israel. Saya percaya Dia juga menjadi Allah dalam hidup kita, maka Dia juga akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Sehingga ketika kita menyadari bahwa saya punya Tuhan yang melakukan perbuatan ajaib dan dahsyat, saya gak peduli apapun masalah pergumulan hidup saya hari-hari ini. Iya kan? Sehingga tidak lagi tekanan itu menghimpit hidup kita sampai akhirnya kita stres. Kita lupa bahwa masalahku tidak akan pernah lebih besar dari Allahku. Sehingga kita dapat berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hai masalah, aku punya Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Makanya di ayat 11, kalau saudara lihat dari Keluaran 34 selanjutnya, ayat 11, tetapi engkau, nah ini bagian kita. Ingat, selalu firman Tuhan katakan ada yang menjadi bagian Tuhan dan ada yang menjadi bagian kita. Tetapi engkau, saudara dan saya, berpeganglah kepada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Ketetapan firman Tuhan itu yang kita pegang. Itu bagian kita. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berperang, bagian kita. Tetapi kemenangan yang diberikan itu dari Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan menyelesaikan bulan Desember. Secara khusus kita akan menyelesaikan tahun 2023. Saya percaya terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan saudara dan saya. Dan perbuatan itu dapat kita katakan adalah perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang dahsyat, perbuatan-perbuatan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi di sisi lain hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Apa itu? Berpeganglah. Firman Tuhan di ayat 11, tetapi engkau berpeganglah kepada apa yang kuperintahkan kepadamu. Bagian kita sebagai orang percaya adalah berpegang. Apa yang kita perlu pegang?
adalah janji Tuhan. Apa yang perlu kita pegang adalah ketetapan Tuhan. Jangan lakukan apa yang Tuhan larang untuk kita lakukan, tetapi buatlah, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Maka bagian Tuhan Dia akan kerjakan. Apa itu? Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di hadapan saudara dan saya. Dia akan melakukan juga perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh dahsyat akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo berharap yuk sama-sama kita kepada Tuhan. 2023 boleh kita akan akhiri sebentar lagi, tetapi memasuki 2024 saya tahu bukan perkara yang mudah. Tetapi Allah yang sama yang kita sembah dalam Yesus Kristus, yang ada dan berjalan bersama-sama dengan kita di tahun 2023 ini, akan menjadi Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita di tahun 2024. Perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat yang Tuhan kerjakan bersama-sama dengan kita di tahun 2023. Selama engkau berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan, maka Dia akan tetap kembali lakukan apa yang sama di tahun 2024. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ingatlah selalu hal ini. Selama saya menyembah Tuhan, selama saya datang kepada Allah yang saya panggil dalam Yesus Kristus, maka saya tahu selalu ada perbuatan-perbuatan yang ajaib. Selalu ada perkara-perkara dahsyat yang akan Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Dengan kata lain, jangan sampai kita fokus kepada masalah kita. Tetaplah fokus kepada perkara-perkara dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Selalu bilang setiap pagi ketika kita bangun pagi, kita ingatkan diri kita, aku masih punya Tuhan. Betul, ketika kita bangun pagi kita masih diperhadapkan dengan masalah yang harus kita jalani. Ada segala tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi hal yang sama, saya ajak setiap umat Tuhan untuk mengimani hal ini. Mendeklarasikan bahwa kita masih punya Tuhan kok. Tuhan yang sama yang berjalan bersama-sama dengan kita di hari kemarin. Tuhan yang sama juga akan berjalan bersama-sama dengan kita di hari ini. Dan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara luar biasa akan kita lihat ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lihat perjalanan bangsa Israel. Saudara dikasih dalam Tuhan 40 tahun. Bangsa Israel berjalan bersama-sama dengan Tuhan di padang gurun. Mereka hidup terpelihara. Mereka hidup melihat perkara-perkara yang dahsyat. Mereka lihat keajaiban-keajaiban yang tidak pernah mereka lihat di Mesir sebelumnya. Dan itu mereka dapati tatkala mereka hidup dipimpin oleh Tuhan. Maukah engkau mau melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu? Ayo biarkan Tuhan memimpin hidup kita. Berpeganglah kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Maka kita akan lihat dengan mata kepala kita bagaimana keajaiban dan kedahsyatan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Buat setiap perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara ajaib yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tahu selama kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami akan lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Sebab dengan Allah akan kami lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Sebab ada Allah yang besar yang menyertai perjalanan hidup kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga setiap kami umat-Mu tetap bergantung, berpegang teguh kepada apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan dan kami lakukan, maka kami akan lihat ada pertolongan, ada pembelaan Tuhan bagi setiap kami. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah yang berperkara dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat kuasa Allah dinyatakan. Mereka melihat cara-cara karya-karya Tuhan dikerjakan dalam hidup mereka, sehingga tergenapi apa yang menjadi firman Tuhan. Engkau tetap Allah yang dahsyat, Engkau tetap Allah yang ajaib, yang melakukan perkara-perkara dahsyat dan ajaib bagi kami. Hamba berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus, karena hamba percaya kesembuhan menjadi milik bagian kami yang percaya dan mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Bahkan mereka yang hari-hari ini berbeban berat, mereka yang hari
hari-hari tertekan dengan tantangan hidup, pergumulan ekonomi mereka. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan melakukan perkara ajaib dahsyat dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Berkat-Mu ada atas umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.